Saya Antoni Budiawan, sangat menarik berbincang-bincang dengan Bung Fadlizon, dan jangan lupa untuk subscribe channel Fadlizon Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, channel YouTube Fadlizon Official kali ini akan membahas tentang ekonomi dengan seorang pakar yang mempunyai analisa-analisa yang tajam. Ya, terutama belakangan ini beliau banyak mengkritik tentang kebijakan fiskal dikaitkan dengan perbankan dan peran BI, dan tentu saja ini akan mempunyai implikasi kepada keadaan ekonomi kita, berpotensi menjadi sebuah krisis dan bahkan mungkin sudah menjadi sebuah krisis gitu ya. Tamu kita ini adalah Pak Antoni Budiawan. Sering juga beliau ini dipanggil profesor ya. Sama dengan Rocky Gerung sebenarnya. Ya, karena salah teman-teman. Beliau ini memang pemikirannya tajam. Ya, lulus dari Erasmus University di Rotterdam di Belanda. Ini adalah juga sekolah yang sangat prestisius, sekolah yang sangat bagus. Yang kalau kita kenal pemikir-pemikirnya itu dulu yang dikenal pertama itu namanya Muhammad Hatta, ya. Bapak ekonomi kerakyatan kita, founding father, dan juga disebut juga Bapak Koperasi. Ya. Kemudian juga di situ ada Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo yang saya tahu, Pak Kwik Kian Gi, ya. Arifin Sregar, siapa lagi kira-kira yang lulus dari Radius Prawiro. Radius Prawiro, ya. Ya. Jadi banyak yang dilahirkan dari sekolah ekonomi di Erasmus University ini. Yusuf Muda Dalam juga, Pak. Yusuf Muda Dalam juga dari sana. Dulu Waperdam ya, dan Gubernur Bank Sentral, Indonesia, ya. Bank Indonesia. Pak Antoni Budiawan saya tahu, tapi saya belum pernah secara mendalam, walaupun saya membaca pikiran-pikiran beliau. Nah, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa mengeksplorasi dan sebenarnya perlu menjadi pengetahuan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi khususnya adalah para pengambil kebijakan gitu ya. Dan ini yang ingin saya mulai dulu dari Pak Antoni Budiawan tentang bagaimana Pak Antoni Budiawan melihat prospek ya, yang umum dulu lah ya. Prospek ekonomi 2021 ini. Di satu sisi pemerintah memberikan satu harapan-harapan yang besar, tapi di sisi lain kita juga melihat tantangan-tantangan semakin besar gitu. Mungkin dari situ. Pak Antoni. Iya, terima kasih Pak Fadli. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya. Jadi kalau kita lihat memang tantangan ekonomi kita ini kondisi ekonomi kita ini menghadapi tantangan yang luar biasa beratnya. Tetapi kalau kita lihat adalah kondisi ekonomi ini sudah melemah dari sejak lama, dari 2014 dan sebagainya. Jadi kita lihat memang semakin lama malah semakin memburuk gitu. Nah, di sini khususnya adalah kalau kita lihat dari kebijakan fiskal kita dan memburuk, di mana bahwa kami khawatir melihatnya. Sebelum lebih lanjut, nah yang dimaksud kebijakan fiskal itu apa nih biar para audiens tahu? Nah, kebijakan fiskal ini adalah mengenai manajemen dari pengelolaan utang negara, termasuk dari anggaran pendapatan dan belanja negara, perencanaan defisit dan sebagainya. Jadi ini kita lihat sudah sangat memburuk, ditambah dari kebijakan yang kalau saya bilang careless ya. Jadi kebijakan yang ceroboh dan begini, cerobohnya adalah kita defisit itu, utang itu jauh lebih besar dari defisit gitu. Yang membuat utang kita ini semakin tidak terkendali. Dan kedua adalah permasalahan dari utang tadi menyebabkan kita punya kebijakan moneter itu tidak berjalan efektif gitu. Nah, ini semuanya saling melengkapi dia punya keburukannya, sehingga pandemi ini mempercepat proses-proses ketidakterkendaliannya kita punya kondisi keuangan ini.
ke kondisi ekonomi. Jadi artinya bahwa pandemi ini kan menyebabkan defisit yang luar biasa besarnya 1.000 triliun. Tapi utangnya itu kan 1.226 triliun untuk tahun 2020 gitu. Dan 2021 akan segitu lagi kurang lebih. Dan ini akan berlanjut gitu. Dari yang kita cuma 200-300 triliun defisit dan itu pun sudah besar, lalu kemudian memburuk. Nah, memburuknya ini adalah karena terutama tentu saja pandemi. Kita tahu bahwa semua pandemi adalah semua negara di masa pandemi ini memang mengeluarkan defisit yang cukup besar gitu. Tapi masalahnya adalah kita punya pendapatan itu sudah tidak sustain lagi. Pendapatan negara itu cuma 10% saja gitu. Dan ini yang membuat kita punya fiskal itu sulit dipertahankan kalau tidak ada perubahan, perombakan yang secara struktural, secara fundamental. Secara radikal. Secara radikal. Karena kalau kita ada yang mengatakan kita harus mengurangi belanja. Kalau kita mengurangi belanja saat ini, maka ekonomi akan masuk resesi. Betul. Nah, jadi akan terjadi kontraksi besar-besaran. Yang kita harus ini kan adalah anggaran belanja ini dikurangin, tetapi diiringi dengan kenaikan pendapatan. Jadi harus seimbang begitu, sehingga ekonomi itu tidak terjadi kontraksi secara mendadak. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah bisa menaikkan pendapatan negara yang pada masa peaknya tertingginya adalah 19,8%, lalu kemudian turun itu di 2008 menjadi sekitar 17% pada 2014, dan kemudian sekarang turun hanya tinggal 10% saja. 10%. Sebelum pandemi itu berapa ya? Nah, yang kemarin ini 2019 itu sudah 12,4%. 12,4%. Jadi turunnya juga sudah cukup dalam ya. Ya, dan itu trennya yang mengkhawatirkan adalah bukan hanya turun saja, tapi trennya ini adalah turun terus gitu. Turun terus. Jadi bahwa pertumbuhan kita punya pendapatan itu jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara nominal. Ya. Nah, inilah yang membuat itu. Jadi berarti ada masalah di dalam struktural, di dalam kita punya struktur pendapatan. Khususnya adalah penerimaan pajak. Tapi di lain pihak, bahwa dianggapnya penerimaan pajak ini menjadi masalah, dianggapnya banyak yang tidak bayar pajak kan gitu. Iya. Tapi ternyata tax amnesty yang digadang-gadang bahwa itu akan meningkatkan gitu pendapatan negara itu tidak terbukti gitu. Iya. Jadi tax amnesty 2016 dilakukan 2017 sampai dengan bulan Maret, ternyata memang tetap aja bahwa rasio itu turun gitu. Jadi masalahnya bukan di sana. Tax amnesty digadang-gadang ya hanya untuk memberi pengampunan kepada pengemplang pajak aja gitu. Iya. Memang dulu optimisme terhadap tax amnesty itu luar biasa kan. Besar, dan bahkan kalau kita lihat jejak digitalnya itu optimisme itu dibangun sedemikian rupa ya. Tapi ternyata kenyataannya jauh berbeda. Saya saat itu sudah menulis beberapa kali dan mengkritisi itu. Dan saya bilang bahwa ini tidak akan berhasil. Karena ini hanya omong kosong saja. Memang ada bahwa warga Indonesia, perusahaan-perusahaan yang menaruh duitnya di luar. Tapi itu udah sah. Dan uangnya pun menurut saya sudah kembali. Makanya bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha besar, konglomerat, itu bisa berkembang. Karena uang dari sana pun sudah back to back masuk ke Indonesia gitu. Jadi tidak ada lagi yang bisa dibawa gitu, hanya sedikit gitu. Yang tidak bisa dibawa adalah uang hasil korupsi. Tetapi uang pengusaha itu sudah dengan canggihnya melalui tax evasion, tax avoidance dengan konsultan pajak itu sudah beres, Pak. Iya. Artinya ada jalannya. Iya. Nah, sekarang yang terakhir itu kan yang sempat rame-rame itu adalah Omnibus Law. Yang dianggap bisa mendatangkan investor, dan mungkin investor ini yang bisa dianggap nanti mengangkat ekonomi kita, terutama dari sisi pendapatan dan lain-lain ya. Bagaimana Pak Antoni melihat ini? Ini menarik. Bahkan ada beberapa yang mengkritisi Omnibus Law itu malah ditangkap lagi, Pak. Iya, betul. Nah, jadi ini berarti ini seolah-olah kita tidak bisa mengkritisi. Jadi kalau kita lihat, ini Omnibus Law itu sudah dalam konteks
di peraturan itu sebenarnya sudah dijalankan, Pak. Yang namanya adalah paket kebijakan ekonomi. Jilid 1 sampai jilid 16. 16 ya? Iya. Nggak pernah dalam sejarah Indonesia itu sampai 16 jilid. Nggak pernah begitu. Untuk terus ya begitu. Iya, benar-benar. Dan kalau kita lihat beberapa itu ada di dalam diadopsi juga oleh di Omnibus Law, terutama insentif-insentif fiskal. Iya. Tapi kita lihat bahwa di dalam paket kebijakan ekonomi itu kan tidak berhasil meningkatkan ekonomi. Bahkan kita lihat bahwa dari 2015 ekonomi masih turun terus gitu pertumbuhannya. Pertumbuhan adalah satu hal, 5% ada yang bilang baik, ya, tapi untuk negara berkembang, khususnya seperti Indonesia, itu adalah tidak cukup. Tidak cukup. Tapi yang permasalahan yang utama adalah ekonomi itu bukan hanya pertumbuhan saja, tapi juga dengan transaksi berjalan, dengan ekspor impor. Nah, ini semua kita defisit terus. Jadi ini sangat sulit sekali di dalam kondisi transaksi berjalan dari 2015 sampai 2019 itu defisit 111 miliar dolar. Ya. Jadi kebijakan bahwa paket kebijakan ekonomi ini menunjukkan bahwa itu tidak berhasil menekan defisit dari neraca transaksi berjalan, bahkan di 2018 dan 2019 itu melebar. Masing-masing 30 miliar dan 30 miliar lebih ya US dollar. Jadi kebijakan itu ada juga yang diadopsi lagi di Omnibus Law. Kecuali tentu saja Omnibus Law itu khususnya dalam insentif perpajakan ya, dalam penanaman modal dan sebagainya gitu. Tentu saja Omnibus Law melebar ke tenaga kerja dan sebagainya, tapi itu tidak prinsipil di dalam meningkatkan ekonomi. Jadi masalah ekonomi adalah sebetulnya bukan masalah cash flow, bukan masalah ini. Masalahnya adalah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dari 2004 sampai dengan 2000 zaman Presiden SBY, itu otomatis cash flow itu akan masuk. Ada kesempatan investment opportunity-nya baik apa tidak gitu. Nah sekarang kita lihat di Indonesia investment opportunity-nya apa? Orang sekarang kalau mau ada duit juga belum tentu bisa investasi. Betul. Mendingan dia investasi ke mungkin di luar negeri, mungkin Vietnam sekarang banyak pengusaha Indonesia yang investasi melebarkan sayap ke sana gitu. Nah jadi masalahnya adalah bukannya hanya insentif gitu. Tapi masalahnya adalah bisnis opportunity-nya ada apa tidak. Insentif fiskal kita, mau insentif berapapun, kita tidak bisa menyaingi Singapura. Cuma kita bisanya adalah menarik investasi yang berbasis sumber daya. Betul. Karena sumber daya dia tidak bisa investasi di mana-mana lagi, karena lokasi di sini kan gitu. Nah, ya, barangnya ada di sini. Barangnya ada di sini, mau tidak mau mereka investasi di sini gitu. Iya. Tetapi masalah sumber daya itu membuat pertumbuhan ekonomi kita atau dalam jangka panjang pembangunan ekonomi kita itu malah terpuruk. Iya. Karena kita terlalu mengandalkan resources, tidak mengandalkan manufakturnya gitu. Iya. Nah ini ya yang sebetulnya ada mismatch di dalam economic development ini. Jadi habis di bahan mentah yang menikmati keuntungan lebihnya, justru mereka yang mengembangkan manufakturnya itu. Nah, jadi Omnibus Law ini menurut Pak Antoni, ini kan kita di 2021 ya, dan ini sudah berlaku gitu. Apa membantu dari sisi apa, atau misalnya apakah akan membantu atau tidak akan membantu? Kalau saya melihatnya bahwa Omnibus Law ini tidak membantu banyak gitu. Seandainya dia ada pun tadi artinya tidak signifikan. Tidak signifikan gitu. Artinya begini, kita lihat investasi di zaman Pak SBY itu bisa jauh lebih tinggi dari saat ini. Artinya apa? Artinya bukan masalah undang-undang sendiri. Bukan aturannya. Gitu. Saya termasuk berpendapat ini bukan panacea, bukan obatnya gitu loh. Mungkin yang harus diciptakan adalah kepercayaan juga kan, dan opportunity, business opportunity yang ada. Jadi kalau aturannya mau sebaik apapun tapi nggak ada itu, dan apalagi kemudian aturan ini banyak penentangan, banyak keributan dan menimbulkan kegaduhan kan.
Jadi kalau kita lihat secara umum ya, walaupun kita berharap sebenarnya ada optimisme, tapi kan lebih bagus kalau saya berpendapat Pak Antoni, hope for the best, prepare for the worst, gitu loh. Yes, yeah. Jangan orang dikasih fake hope, yeah. Jadi harapan-harapan palsu gitu. Tetapi kenyataannya nanti akan menjadi kenyataan yang di luar dugaan dan kita tidak siap gitu. Nah, Pak Antoni melihat kira-kira ya dengan harapan-harapan yang dihembuskan sekarang ini, ekonomi akan membaik, pertumbuhan akan 5% ya. Kalau kalkulasinya Pak Antoni yang mengikuti hari-hari terutama juga ekonomi global dan juga ekonomi domestik, bagaimana? Ini saya pernah juga beberapa kali menulis gitu ya. Ini 5% pertumbuhannya tuh dari mana? Iya. Ya, karena gini, ekonomi kita ini turun sudah kalau menurut perkiraan pemerintah itu adalah 2,2%. Menurut saya kali ini perkiraannya mungkin cukup akurat karena perkiraannya itu di bulan Januari 2021 gitu. Jadi kalau tidak akurat juga kelewatan banget lah. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dengan minus 2,2% tadi itu artinya ada kontraksi di dalam nilai nominal ekonomi sebesar sekitar 630 triliun. Jadi ada uang, likuiditas yang keluar dari sistem perekonomian 630 triliun. Kalau kita mau meningkatkan menjadi 5%, artinya itu harus meningkat 1.000 triliun lebih gitu. Anggap saja 1.000 triliun. Sekarang dapat dari mana itu 1.000 triliun bahwa kita bisa meningkat menjadi 5%? Pertama, bahwa anggaran pemerintah itu sangat rendah sekali di-compare dengan 2020 gitu. Cuma naik 160 triliun. Itu juga dalam budget gitu. Oke, anggap terrealisasi lah. Jadi belanjanya 2.750 triliun, naik 150 triliun. Jadi sisanya mau dapat dari mana? Mau dapat dari investasi kan nggak mungkin. Dari kondisi ini tidak mungkin investasi akan meningkat. Bahkan saya memperkirakan masa pandemi masih semakin parah, malah ekonomi kita semakin banyak yang menahan konsumsi sehingga investasi itu tidak bisa diharapkan. Jadi satu-satunya adalah dari konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat kita itu tidak seperti struktur dari pendapatan masyarakat kita tidak seperti di luar negeri. Orang di luar negeri itu semuanya ada simpanan. Sekarang sudah berapa banyak masyarakat kita tidak ada pendapatan. Ini sudah berjalan 9 bulan. Ya, banyak yang tidak mempunyai pendapatan dan yang hanya tergantung dari kehidupan dari pendapatan sehari-hari. Artinya mereka itu tidak ada tabungan. Kalau pandemi besok misalnya selesai, kalau di luar negeri yang punya tabungan itu spending, jadi bisa naik sekian. Struktur kita itu 60% adalah kelompok masyarakat bawah yang kebanyakan tidak mempunyai tabungan. 60%. Rakyat miskin Indonesia kurang lebih 60% dengan pendapatan $5,5 per kapita. Itu sangat luar biasa sehingga mereka itu menaikkan konsumsi itu hanya tergantung dari stimulus dulu. Nah, mereka dapat stimulus, lalu demand permintaan mulai meningkat, lalu perusahaan bisa new hiring, ya, bisa karena produksi bisa naik. Lalu kemudian mereka bisa hiring orang, nah kemudian itu ekonomi bisa membaik. Jadi prosesnya di Indonesia itu lama. Jadi kalau kita bilang 2,2%, 5% itu fee, itu proses mimpi gitu. Kalau menurut saya, kalau melihat dari data-data ini gitu, dari yang data yang saya kemukakan tadi. Jadi 1.000 triliun itu almost impossible. Kalau kita masih naiknya menjadi 630 triliun tadi, itu pun baru 0% pertumbuhan. Jadi 2,2% ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2019 itu masih 0 lah gitu. Jadi kembali lagi ke level 2019 gitu. Jadi menurut saya ini masih pasti masih di bawah 2,2%. Kalau seandainya pun bertumbuh, tapi saya memperkirakan bahwa ini masih minus gitu. Karena melihat dari pandemi ini. Selama pandemi,
kelompok masyarakat menengah atas itu masih menahan spending. Bukannya mereka tidak ada uang, tetapi mereka tidak mau ikut bersosialisasi di depan, di masyarakat, karena mereka takut tertular. Apalagi kalau kita lihat, kasus ini kan, kasus baru itu kan, new cases ini, setiap hari kan membuat rekor lagi terus. Rekornya makin tinggi. Apalagi kalau testing kita lebih tinggi lagi, mungkin lebih banyak angkanya. Testing kita itu cuman berapa per 1000 itu 0,12 saja. Sangat rendah sekali. Ya, saya banyak berbagai tempat gitu menanyakan ada nggak testing. Ya, banyak kan tidak ada testing. Jadi laporan-laporan itu terutama kepada mereka yang sudah memang parah gitu. Jadi jumlah casesnya mungkin banyak. Tapi kembali kepada masalah kita ya Pak Antoni. Ini masalah utang ya, yang kita anggap juga cukup serius ya, karena beban utang kita ini semakin besar dan kalau tidak salah sekarang ini utang kita dari PDB itu sudah berapa? 39 ya? Sudah kurang lebih antara 38-39%. Ya. Nah, dan kalau melihat trennya itu apakah ini akan sejauh mana sih dampaknya gitu, yang real yang akan dirasakan oleh baik negara, oleh pemerintah dan ya khususnya pada rakyat gitu. Utang di satu sisi kita mesti ngelihat juga dari kita punya pendapatan. Ini utang kita akan semakin membesar karena pendapatan negaranya itu semakin mengecil dan beban bunganya utang itu semakin besar. Jadi kalau kita lihat bahwa net kita punya pendapatan dikurangin beban bunga, itu kan sekitar cuma 8% saja. Padahal spending kita, belanja negara kita itu kurang lebih di 16% dari PDB. Jadi berarti ada 8%. Ya, untuk level kita bilang dari 2020 ke depan nih. Karena saya tidak melihat bahwa pemerintah bisa mengurangi defisit itu di bawah 1.000 triliun gitu. Dan pertumbuhan kita punya pertumbuhan pendapatan itu menurun sehingga membuat peningkatan atau pertumbuhan belanjanya meningkat tajam. Nah, jadi kalau kita bilang 8% dan 8% per tahun, belum lagi yang tadi, itu satu defisit belanja negara, belum lagi utangnya untuk silpa, untuk ngedoping rupiah tadi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini akan semakin membesar. Nah, kalau saya dari data tersebut, kita melihat bahwa ada penambahan kurang lebih bisa 16% untuk 2 tahun dari 2021 dan 2022. 2022 itu sangat mungkin terjadi 1.000 triliun tadi defisit karena batas defisit melalui Perpu yang sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 2020 itu defisit boleh 3%, di atas 3%, tidak terbatas. Jadi menurut saya pemerintah akan memaksimalkan itu. Sehingga 39%, 16% ya 55%. Jadi akhir 22 adalah 55%. Udah mendekati 60%. Mendekati batas yang dibolehkan undang-undang 60%, sisanya tinggal 5%. Sehingga pemerintah tahun 22 akan dilematis. Ini kalau 23 ditingkatkan menjadi defisit 8% lagi, melewati 60%. Kalau tidak, dia akan jatuh. Ekonomi akan kontraksi. Dan ini mendekati pemilihan umum. Nah, ini bagaimana gitu. Keputusan politiknya. Ada implikasi-implikasi politik kan. Pasti orang tidak mau terasosiasi dengan sebuah pemerintahan yang dianggap tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat. Nah, Pak Antoni tadi utang tadi ya, keseriusan tuh. Misalnya sekarang kan pemerintah mengambil satu jalan dengan membuat surat utang negara dan kelihatannya Bank Indonesia bahkan mengambil satu peran yang boleh dibilang di depan gitu ya, mengambil surat utang perdana ya, surat berharga ini dari Sun ini. Jadi apa dampaknya itu? Nah, ini menarik. Sebetulnya Bank Indonesia di depan itu ya bukan mau di depan ya. Bank Indonesia terpaksa atau harus dipaksa ada di depan dengan Perpu tadi bahwa dia boleh membeli di pasar primer. Sebetulnya kan Bank Indonesia tidak boleh. Secara undang-undang independensi Bank Indonesia
itu melalui TAP MPR ditegaskan bahwa itu tidak boleh. Sekarang Perpu dan undang-undang mengatakan boleh. Ini pun berlawanan dengan TAP MPR. Ya, sebenarnya. Tapi ya di sini kalau kita lihat sudah tidak ada yang lagi mengkritisi atau kasarnya adalah peduli terhadap apakah ada pelanggaran apa tidak ini. Jadi pembiaran ini sudah terjadi. Nah, Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 berbasis Perpu itu dipaksa harus membeli. Sebetulnya memang tidak ada jalan lagi keluar dari pemerintah. Karena kalau kita punya pasar uang di dalam negeri itu sangat tipis. Dilempar 1.000 triliun dari defisit dari ini tidak akan kuat. Jadi Bank Indonesia dipaksa untuk membeli dengan alasan burden sharing dan sebagainya, dengan ikut menanggung krisis dan sebagainya. Dan sisanya pun itu sektor perbankan pun itu sangat berat. Jadi yang beli sekarang ini kan sektor perbankan. Jadi kenaikan dari sektor perbankan, kepemilikan sektor perbankan terhadap Sun itu dari 200 triliun menjadi 600 triliun, ya naik 400. Lalu itu 2014 sampai 2019. Ya, betul. 2014 200 triliun, 2019 600 triliun, 5 tahun. 2020 naik 505 triliun, 1.100 triliun. Loncat ya. Lompat sekali. Nah, pertanyaannya adalah bank itu dapat dari mana uangnya? Karena uang tabungan masyarakat atau uang seluruh kredit aja itu hanya 6.000 triliun dan itu semuanya sudah disalurkan tabungan masyarakat terhadap kredit gitu. Jadi sebetulnya ini adalah bank ini kan salah satu pemberian kredit itu kan adalah money creation juga. Iya. Jadi ini kita ada dua jalur pencetakan uang atau supply of money itu adalah melalui money creation melalui sektor perbankan dan melalui Bank Indonesia. Dan ini eskalasinya akan sangat tinggi sekali gitu. Jadi terhadap bahaya-bahaya moneter setelah perekonomian ini agak membaik, nah itu yang baru kita lihat dampaknya adalah bisa inflasi sangat besar. Ini bisa menjadi bubble kredit. Tapi kalau sekarang dengan adanya bank-bank ini menyerap dari Sun itu, berarti kredit ke masyarakat menjadi rendah kan? Maksudnya, dampaknya salah satu begitu, tetapi kredit ke masyarakat ini rendah juga bisa juga karena suku bunga Bank Indonesia masih tinggi. Nah ini juga menandakan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia ini adalah gagal. Gagal dalam arti bahwa dalam bahasa saya adalah Bank Indonesia memang tidak bisa melakukan apa-apa karena tersandera dengan kondisi fiskal kita yang memerlukan utang, di mana suku bunga itu harus mendukung bahwa yield atau hasil imbal dari Sun itu harus memadai. Kalau enggak tidak ada yang mau beli gitu. Nah, untuk itulah bahwa Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan 3,75%. Tetapi masalahnya penurunan dari suku bunga acuan ini tidak terrefleksi di dalam kredit komersial. Kredit komersial itu masih sekitar 8-10%, bahkan ada yang lebih. Dan tidak turun-turun gitu. Ini bagaimana kondisi daripada krisis bahwa suku bunga itu masih bisa 10%. Di Malaysia itu kredit itu udah di bawah 5% gitu. Nah ini kan yang menghambat pemulihan ekonomi untuk konsumsi misalkan durable goods. Ya, misalkan orang yang mau beli sepeda motor, siapa yang sanggup sekarang dengan kondisi begini dengan bunga 10%? Iya. Nah ini stimulus dari Bank Indonesia ini dengan suku bunga ini harusnya likuiditas diperbesar itu menghambat. Jadi ini menetralisir terhadap kebijakan fiskal yang ekspansif tetapi kemudian rem dengan kebijakan moneter. Iya. Nah ini kontraproduktif jadi. Nah di sini yang menghambat pemulihan ekonomi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia menurut Pak Antoni? Saat ini saya rasa yang tadi saya katakan kalau udah tersandera kan berarti tidak bisa melakukan apa-apa kan. Kalau dia melakukan itu ya Dewan Moneter akan langsung mengintervensi, akan langsung didirikan gitu kan.
Bank Indonesia kan sebenarnya independen. Iya. Sebetulnya harus sejak reformasi. Sejak reformasi kan gitu. Tapi kemudian sekarang ini tidak bisa apa-apa, ya, karena pertama adalah undang-undang yang menganulir independensi itu, salah satunya adalah boleh beli di pasar primer, dan kedua bahwa regulator pun, ya, DPR itu tidak bisa apa-apa dan menyerahkan dia punya mereka punya kekuasaan lah, mereka wewenang gitu. Itu yang termasuk yang saya protes dulu. Yeah. Itu kan sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. Yeah. Karena hak DPR untuk melakukan budgeting itu dalam 3 tahun itu terpotong oleh ini gitu. Jadi kalau kita lihat ini siapa sebetulnya? Kan di balik pemikiran ini menurut Pak Antoni kan kita bisa membaca ini pasti ekonom ini kan harusnya yang berada di kekuasaan sekarang di bidang pengambil para kebijakan ini mestinya kan tahu ya. Mereka ini atau memang mazhabnya yang berbeda sehingga pendekatannya berbeda, atau mereka sebetulnya tahu tetapi ya tidak ada jalan lain gitu. Kalau saya melihatnya lebih dari itu, Pak Fadli. Saya melihat bahwa eksekutif dan legislatif ini kan menyatu. Iya, menyatu dalam arti di situ dikuasai oleh partai politik. Partai politik yang menguasai ini, legislatif adalah yang mengusung dan ada juga di dalam eksekutif. Ya, betul. Nah, di situ yang saya katakan bahwa di sini terjadilah kartel antara eksekutif dengan legislatif gitu. Nah, di mana ya tidak ada yang bisa mendorong itu, tidak bisa ada yang bisa mengkoreksi itu. Kalau sudah dua ini menyatu, ini masalah adalah masalah struktural di dalam sistem politik kita. Relasi kekuasaan namanya. Relasi kekuasaan. Nah, terus yang kedua adalah bahwa kalau kita lihat di luar negeri, kalau alasannya bahwa ya defisit memang ya harus memang meningkat, benar meningkat, tetapi harus dengan persetujuan DPR. Tidak ada negara yang saya perhatikan adalah mereka tidak overrule daripada wewenang dari House of Representative ini gitu. Ya, mereka tetap meminta approval ya setiap tahun, setiap itu untuk dilihat alokasi kemana dan sebagainya, dan ada pengawasan gitu. Tapi kita lihat bahwa apa yang terjadi, bahwa DPR langsung mengesahkan undang-undang Perpu tadi, padahal kalau kita lihat melalui prosedur RUU perubahan APBN itu juga mencukupi waktunya. Gitu. Jadi bahkan saya melihat sewaktu tahun 2017 itu perubahan APBN itu dilakukan sangat cepat sekali, 23 hari kalender. Itu sudah bisa gitu, apalagi dengan begini. Dan undang-undang semuanya itu memadai bahwa apabila dalam keadaan darurat DPR tidak memberikan approval, dalam 1 kali 24 jam ada di dalam undang-undang APBN, itu langsung bisa dijadikan dasar gitu. Nah, inilah harus kita mengikuti. Kalau sistem pemerintahan yang baik, kita harus mengikuti peraturan-peraturan konstitusi yang sudah ada. Ini kan ditabrak saja gitu. Jadi saya ngelihat adalah permasalahan bangsa ini, kalau seandainya ini sampai terpuruk, ini adalah bukan permasalahan eksekutif saja. Saya rasa DPR secara keseluruhan, legislasi itu harus ikut yang harus bertanggung jawab gitu. Ya. Saya bukan mau membela DPR ya, karena saya di DPR. Tapi begini, Pak Antoni, kalau kita lihat memang karena di dalam sistem presidensial kekuatan itu ada di tangan eksekutif dan dia bisa melakukan veto dalam bentuk perpu meskipun itu harus dibahas di DPR. Tetapi karena konsep pemerintahan kita ini mindsetnya itu bahwa kalau orang itu sudah bergabung di dalam sebuah koalisi maka eksekutif dan legislatif menjadi satu. Ini yang menurut saya rancu dan berbahaya bagi demokrasi gitu ya. Seharusnya ya kalau dia bekerja sama di dalam eksekutif jadi eksekutif. Legislatif itu ya memang seharusnya dalam tanda petik semacam oposisi terhadap eksekutif. Nah, ini yang menurut saya terjadi. Tetapi kekuatan di dalam sistem presidensial begitu besar dan kemudian kebijakan-kebijakan itu diambil oleh mereka yang berada di dalam pengambil kebijakan ekonomi. Kan mereka harusnya punya tanggung jawab. Ya, dia tahu ada kelemahan ini dan mudah untuk mengintervensi sistem ini. Dan itu kenyataan yang tidak bisa ditolak. Yang satu hari menurut saya akan menjadi
pelajaran berharga bagi demokrasi kita. Dan bahkan saya meminta maaf gitu ya dalam beberapa undang-undang, dan waktu Perpu itu pun saya hampir melakukan Minderheits Nota dan saya membuat satu statement 5 halaman terhadap itu. Jadi tetapi kan realitas politik berbeda. Benar. Gitu. Realitas politik berbeda, seringkali daulat rakyat itu bisa dikalahkan oleh daulat partai gitu loh ya. Itu kenyataan. Nah, ingin melihat dari sisi para pengambil kebijakan ini. Apakah mereka ini cukup responsibel gitu loh, dengan pengetahuan yang ada padanya, dengan pengalaman yang ada padanya, bahwa ini bisa menyelesaikan, atau mereka sekedar menjalankan ini yang sebenarnya ingin saya lihat. Mungkin Pak Antoni bisa menjawab, kan banyak ekonom. Tapi kita memang lihat kan ekonom-ekonom ini tergantung tadi mazhabnya juga gitu loh. Mereka yang ya apakah nanti suatu saat ada last resort kita kembali ke IMF, atau memang sengaja kita diarahkan ke sana, atau kita bisa berada dalam satu titik jebakan utang ini, debt trap ini, sejauh mana itu? Iya, bahwa tentu saja bahwa DPR ini adalah yang tadi saya katakan adalah itu secara institusi, tapi orang perorangan sendiri pun banyak yang tidak setuju. Iya, banyak. Saya banyak kenal beberapa juga kawan-kawan di DPR itu banyak yang tidak setuju. Tapi ya apa daya, bahwa kalau kita sudah bicara, ini kan fraksi yang bicara. Ya, bahwa itu. Dan kalau kita lihat adalah presidensial ini juga tidak seluruhnya bahwa itu memegang kekuasaan mutlak. Kita tahu Century Gate ya, kasus Century itu juga akhirnya kan Perpunya ditolak juga gitu. Ya, betul. Dan jadi artinya bisa, karena Perpu adalah wewenang benar di satu pihak. DPR mengevaluasi, setelah mengevaluasi dia bilang tidak ada gawat darurat, ya, tidak ada kegentingan memaksa, ya tidak menerima gitu, kan beres gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa di sini adalah masalahnya lebih berat dari itu, karena masalahnya yang tadi saya katakan bahwa saya menggunakan kata-kata kartel gitu. Bahwa di sini ada legislasi dengan ini sudah menyatu. Tadi Bung Fadli sendiri mengatakan bahwa ya kalau sudah menyatu begini ya berat lah. Bahwa artinya kontrol sudah tidak ada. Artinya semuanya ya menjadi menyatu, apa yang dilakukan semuanya menjadi pegangan satu kesatuan. Nah, bahwa apakah di dalam pengambil kebijakan ini bagaimana tanggung jawabnya? Apakah mereka itu sebetulnya mengetahui apa tidak? Saya rasa bahwa mereka pertama menganggap ini adalah permasalahan yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Dalam waktu cepat, dalam arti oke lah Perpu selesai, terus pertumbuhan ekonomi membaik, lalu kemudian semua rakyat Indonesia kan memorinya short sekali, pelupa gitu. Terus setelah itu kita lupakan. Tapi kalau kita lihat bahwa ini ternyata adalah lebih dalam dari situ, khususnya adalah setelah mengeluarkan defisit yang sedemikian besar. Nah, di sini kita lihat bahwa approaching 55% utang negara terhadap itu PDB. Tahun depan ya? Iya, tahun 22. Ya, tahun depan. Tahun depan 22, akhir tahun depan. Nah, ini permasalahannya ini sudah sangat serius sekali. Nah, ini yang kemudian, ini yang tidak diperhitungkan, kalau menurut saya adalah karena pada saat krisis semuanya panik, lalu mengatakan bahwa bagaimana harus mempertahankan ini. Mempertahankan tentu saja kekuasaan dan sebagainya, jangan sampai ada suara-suara bahwa kita ini tidak mampu gitu kan. Jadi ini semuanya dilalui. Saya melihatnya bahwa ini masih belum ada kesengajaan untuk membawa ini ke IMF. Tapi dampaknya itu sangat besar sekali. Karena sebetulnya adalah utang luar negeri kita itu sudah, saya melihatnya sudah tidak sustain. 6.000 triliun ya? Utang luar negeri 6.000 triliun. Tapi masalahnya adalah kita punya defisit, utang luar negeri kita ini kan tergantung dari kita punya defisit transaksi berjalan. Semakin kita itu membesar, maka kita juga utang luar negeri itu semakin membesar. Utang luar negeri kita itu kalau dilihat dari 6.000 triliun terhadap apa? Debt
service ratio kita sudah sangat berat sekali. Sudah lebih untuk jangka pendek sudah 25%. Tapi masalahnya kita ini harus refinancing terus utang-utang yang jatuh tempo plus utang baru itu dari luar negeri. Utang baru itu tentu saja karena ada defisit transaksi berjalan tadi. Jadi ini gali lubang, tutup lubang. Iya. Yang membayar yang jatuh tempo dengan utang lagi. Iya. Mungkin Pak Antoni bisa menggambarkan berapa sih yang harus dibayar dari APBN, berapa seterusnya, terus bagaimana cara nutupnya ini? Nah, ini yang banyak yang biar masyarakat mengerti gitu. Ini yang banyak tidak diketahui oleh orang banyak gitu, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Utang itu tidak pernah ada di APBN. Cuman bunganya saja yang ada di APBN. Bunganya. Artinya, utang itu tidak pernah dijadwalkan untuk dibayar. Iya. Utang itu dijadwalkan dibayar hanya dari utang lagi. Iya. Jadi tidak pernah ada gitu. Utang hanya bisa dibayar kalau ada surplus. Nah, selama APBN kita defisit, itu artinya pemerintah tidak membayar utang. Yang dibayar adalah bunga dari utang. Yang dibayar adalah bunga dari utang. Jadi bahwa di sini kita harus mengeluarkan utang untuk membayar utang lagi. Ini hanya memberatkan kita punya surat pasar berharga ini, pasar modal kita. Nah, ini yang membuat yield ini adalah naik terus. Jadi tidak bisa turun. Imbal hasil ini tidak bisa turun karena kita keperluannya lebih besar. Ya. Nah, jadi kalau asing menahan untuk tidak membeli, jangan kita keluarin lah. Kalau dia keluarin, habis kita. Tidak membeli surat utang negara kita yang baru, itu berarti rupiah akan kolaps. Seperti waktu awal-awal pandemi, di mana rupiah sampai tergelincir hampir 17.000. 17.000, betul. Dan sudah lewat di beberapa bank. Ya. Di on the spot ya, spot market. Itu keluar berapa? 9 miliar dolar. Artinya yang paling besar adalah dia tidak membeli kembali. Atau dia ini. Nah, dia keluarkan. Sekarang kita juga banyak persepsi yang salah mengatakan utang kita utang jangka panjang kok. Di dalam ada pasar modal, utang jangka panjang itu menjadi utang jangka pendek. Karena kapanpun bisa dijual. Betul ya. Jadi tidak ada yang namanya utang jangka panjang gitu, profiling dan sebagainya tidak ada gitu. Nah, bahwa benar dari sudut pemerintah tidak ada keperluan untuk refinancing, tetapi risiko utang itu sendiri ada pada saat mereka menjual itu barang di pasar modal, biarpun jatuh temponya adalah 20 tahun lagi. Nah, ini yang menjadi sebetulnya masalah risiko yang besar sekali gitu. Artinya dalam format yang berbeda ini yang dulu menimbulkan krisis 97-98 kan sebetulnya. Ya. Utang, walaupun itu utang swasta gitu ya. Dan sebetulnya rezim devisa kita atau exchange rate kurs itu sebetulnya sudah lebih bahaya dari 98. Karena kita sekarang menggunakan rezim manage floating. Artinya intervensi terus dengan yang tadi Silva. Intervensi terus, saya mau suku bunga atau exchange rate-nya, kursnya adalah 14.000. Kadang-kadang dibikin 13.900. Jadi ini intervensi BI. Ini adalah intervensi, menurut saya bukan BI, tetapi karena fiskal. Karena fiskal. Tadi karena utangnya terlalu besar gitu ya, dia memerlukan utang besar, jadi dia kasihkan utangnya. Begitu dia ada mau yang jatuh tempo, dia mengambil tambahan, dia lihat shortage-nya misalkan 1 miliar, dia keluarkan 1,5 miliar utang. Ya. Jadi ini untuk menjaga kurs rupiah. Nah, ini adalah artificial dan pada saatnya adalah ini akan bisa tergelincir ke 17.000 dan kalau yang lebih diperparah, jauh lebih parah dari itu juga itu sangat mungkin sekali. Tapi rezim dari manage floating system ini kan tentu lebih bagus daripada benar-benar open capital account gitu, yang sangat terbuka. Yes and no. Artinya bahwa kalau kita bilang harusnya adalah ini gradual, didepresiasi rupiah, itu mungkin lebih baik. Sekarang bayangkan, kemarin dulu Pak Presiden mengatakan kok kenapa kita import kedelai terus gitu.
ya, atau import gula gitu. Dan kita tahu bahwa kalau rupiah menguat, semakin menguat, kan kita punya competitiveness kan semakin lemah. Jangan heran kalau kita import kedelai karena kedelai kita lebih mahal dari sana kan gitu. Nah, kalau kita bayangkan kalau kita depreciate 50% ya, perlahan-perlahan begitu, artinya kan kita sudah 50% lebih murah dari mereka. Nah, ini yang membuat kita punya neraca perdagangan yang saya katakan ini memburuk. Jadi ini situasi intervensi kurs rupiah supaya menguat terus, ini sangat bahaya. Shinzo Abe kenapa dikatakan Abenomics pada waktu menjabat? Karena dia mendepresiasi yen pada saat itu 80 yen menjadi 120 yen. Betul. 50%. Iya benar. Karena apa? Untuk memberikan stimulus kepada ekspor dan mengurangi import. Kita ini sangat terbalik, udah defisit transaksi berjalan negatif, ya, artinya defisit terus, tapi malah rupiah menguat gitu. Ini kan ironi gitu kan? Iya. Karena ini masalah psikologis kan. Kalau rupiah itu melemah, ini ada dampak-dampak politiknya, kira-kira begitu. Nah, inilah yang tidak diceritakan kepada masyarakat, bahwa seolah-olah ini masyarakat kita juga mempunyai persepsi bahwa mengenai ekonomi ini adalah tergantung dari nilai dolar gitu, nilai rupiah gitu kan. Jadi baik atau tidaknya ekonomi seolah-olah diukur dengan dolar. Sebetulnya tidak diukur dengan neraca perdagangan. Sebetulnya fundamental daripada ekonomi itu adalah di neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Rupiah hanya residu saja. Nah, kalau ini ada disconnect antara transaksi berjalan dengan rupiah, yang satu melemah, yang satu membaik, ini berarti ada mainan. Ini berarti intervensi. Oke, dari sisi perdagangan ya, Pak Antoni, kita lihat kan memang harusnya ya menurut saya di level pemerintah tidak bolehlah ada keluhan karena mereka decision maker. Artinya pertanyaan presiden kenapa kok bisa import kedelai dan lain-lain itu memang bagi saya sih agak ironis ya. Tetapi di sisi lain ya kalau kita melihat yang namanya kebijakan kan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ada juga proses atau pengaruh dari rent seeking activities, peluang, apalagi pengusaha dan lain-lain. Gimana Pak Antoni melihat faktor-faktor di luar itu, misalnya soal korupsi yang mempengaruhi terhadap ekonomi kita? Saya mempunyai pendapat yang cukup mengagetkan sebetulnya. Saya mengatakan, berpendapat bahwa korupsi tidak mempengaruhi ekonomi secara langsung. Dalam arti bahwa ada negara korupsinya besar, tetapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Contohnya China, sewaktu tahun 80-an, 90-an, sampai 99, PM-nya mengatakan siapkan 10 peti mati, 1 untuk saya, dia mau memberantas itu. Tapi masalah korupsi adalah masalah keadilan, masalah penegakan hukum. Dampaknya adalah penegakan hukum yang tidak baik, yang akan mempengaruhi kebijakan ekonomi. Nah, ini yang menjadi bahayanya gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau ada orang mengatakan di zaman Orde Baru juga banyak korupsi, tapi kita lihat pertumbuhan ekonomi bisa 89% itu. Nah, masalahnya adalah pembangunan ekonomi yang tidak berjalan. Terutama sejak reformasi, kita sangat tergantung dari komoditas. Jadi 3 komoditas, kelapa sawit, batu bara, 2 ini pertumbuhannya luar biasa pada tahun 2000-an nih. Betul. Dan karet. Itu pada tahun 2011 itu kurang lebih contribute 40% dari ekspor non oil and gas. Nah, di sini kita lihat bahwa yang menikmati ini adalah hanya segelintir saja. Ya, kita bisa lihat beberapa pemain itu 10 perusahaan, 20 perusahaan, bayangkan dengan nilai ekspor 40% itu dikuasai oleh segelintir orang. Jadi saya lihat bahwa struktur ekonomi kita ini adalah ya kalau orang bilang oligarki dan sebagainya, itu memang sudah terjadi gitu. Jadi
penguasaan ekonomi terhadap segelintir orang ini sangat mempengaruhi kepada kesenjangan sosial. Inequality. Ya, inequality dan sebagainya semuanya, sehingga juga bahwa daya beli di masyarakat bawah dan kemiskinan itu masih sangat besar sekali. Jadi kalau kita lihat bahwa ya pendapatan negara dari sumber daya alam itu sekarang ini sudah lebih kecil dari pendapatan cukai. Jadi cukai rokok, cukai, dan khususnya cukai yang rokok, paling besar cukai rokok gitu kan, ada cukai minuman beralkohol, ada cukai rokok gitu. Tapi yang paling banyak kita tahu bahwa itu cukai rokok gitu. Jadi bisa bayangkan sampai berapa, sampai yang terakhir adalah 175 triliun kurang lebih. Targetnya 180 triliun. Bayang kita punya SDA mungkin hanya pendapatan dari sumber daya alam hanya 150 triliun kurang lebih. Jadi yang dikatakan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam itu sudah tidak benar, tidak tercermin di dalam pendapatan anggaran belanja, di dalam APBN gitu. Nah pertanyaannya adalah siapa yang menikmati itu? Iya. Apa karena skimnya seperti turnkey pasti, project? Iya kan? Pasti. Migas itu, SDA itu bukan hanya migas. SDA itu sebetulnya migas itu, ada beda lagi ya. Ini adalah SDA lebih banyak adalah yang mengenai batu bara dan sebagainya gitu. Nikel gitu. Nah, yang ke APBN itu cuma royalti aja. Royalti itu sangat rendah sekali. Jadi kalau saya pernah membandingkan pendapatan negara dari migas dengan non-migas SDA, itu kalau migas itu kita bisa mendapatkan bagi hasil, ya itu sekitar dulu 85%. Ya, nah kalau di SDA itu hanya 27%. Ya. Dengan perbandingan yang sudah ekivalen ya, saya normalize perhitungannya cuma 27%. Artinya sisanya adalah ke pengusaha batu bara. Iya, iya. Makanya ada booming di situ ya. Nah, sekarang BUMN. Kan BUMN ini sebetulnya adalah campur tangan negara di dalam ekonomi. Pasal 33 ayat 2 ayat 3 lah ya. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekedar mengingatkan itu bagian dari perintah konstitusi kita kan. Nah, disitulah kemudian ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kan harusnya idealnya, BUMN ini menghasilkan selain dia services kepada publik, tapi dia juga menyumbang kepada APBN. Ada apa itu? Dulu setahu saya BUMN ini kan banyak menghasilkan, tapi belakangan ini malah justru dari APBN diserap. Ya, saya sebut dari dulu tuh digerogoti dengan PMN ini. Gitu. Yeah. What's wrong? Gitu? Apa yang terjadi, Mantan? Kalau kita bicara pasal 33, pertama adalah BUMN itu hanya untuk hajat hidup orang banyak. Dan dia harus memberikan manfaat kepada rakyat. Yeah. Sekarang kita ambil contoh. Yang hajat hidup orang banyak itu sebetulnya tidak begitu terlalu banyak lagi. Pertama adalah tentu aja Pertamina. Yeah. Karena Pertamina adalah bukan hanya hajat hidup orang banyak, tetapi adalah bumi dan air harus dikuasai oleh negara. Yeah. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan, apa yang ada di praktek bisnis di dalam itu. PLN Pertamina. Kita tahu bahwa awal pandemi harga minyak dunia turun. Harusnya adalah menurut peraturan perundang-undangan yang dari undang-undang ke Kepres lalu menjadi permen dan sebagainya, itu harus berkurang itu. Harus ada penyesuaian harga. Yeah. Nah kita lihat harga BBM kita tidak turun selama itu, dan kurang lebih sangat lebih tinggi, sekitar mungkin hampir 50% lebih gitu dari harga di Malaysia yang sudah dinormalisasi tidak ada pajak sama tidak ada pajak gitu, harga dasarnya jadi. Yeah. Jadi ini manfaat dari pasal 33 itu tidak ada ke rakyat gitu. PLN juga tidak menurunkan tarif, bahkan katanya akan menaikkan lagi gitu. Yang tahun ini ya dianulir lagi lah ya. Jadi kita lihat bahwa BUMN yang menguasai hidup orang banyak, hidup orang banyak itu sudah tidak
memberikan manfaat besar kepada rakyat. Itu pertama. Terus kedua, BUMN yang berkembang adalah banyak sekali yang sebetulnya adalah bukan hajat hidup orang banyak. Ya, dan itu yang bermasalah seperti Jiwasraya ya. Nah, betul juga. Sekarang masalah itu adalah masalah yang sebetulnya adalah bisa dideteksi dari awal. Tetapi ini ada sekali lagi permainan-permainan di mana sudah ada terbukti, sudah ada yang ditangkap kan gitu kan. Sudah ada yang dihukum, sudah ada yang apa. Jadi BUMN ini jadi sudah menjadi suatu bisnis yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi dibuatlah BUMN sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, Bung Fadli, PMN, tadi menyebut PMN. Penyertaan modal negara. Penyertaan modal negara. Itu uangnya dari mana sih? Itu uangnya itu bukan dari equity. Uangnya itu dari utang, Pak. Jadi modal utang, modal BUMN itu uangnya dari utang gitu. Yang dibayar bunga yang dari SUN. Jadi begini, kalau kita lihat dari APBN, APBN tidak pernah menganggarkan penyertaan modal negara. Tetapi di dalam off balance sheet, bukan off balance sheet, di luar dari APBN itu adalah pembiayaan investasi. Artinya pembiayaan investasi adalah investasi untuk utang, salah satunya adalah untuk BUMN. Jadi semua BUMN, jadi bailout 20 triliun, 23 triliun kepada Jiwasraya, itu adalah uang dari utang, bukan dari APBN, bukan dari penerimaan pajak gitu. Yang akan utang itu, karena tadi kita bicarakan tidak pernah dibayar kan, utang itu tidak pernah dianggarkan dalam, selama kita defisit itu akan ada terus utang itu. Artinya apa? Seumur hidup utang itu kita harus bayarin bunga. Seumur hidup. Jadi utang itu makanya seumur kenapa negara, seumur negara terus gitu. Makanya kita bilang bahwa akumulasi utang kita bisa sampai 6.000 triliun. Itu termasuk dari BLBI. Yang jatuh tempo di reprofiling. Jadi dahsyat sekali gitu. Tapi sekarang BUMN kita sangat enak sekali dijadikan, tunjuk si A, si B jadi komisaris ya, atau bahkan komisaris mending lah, karena memang itu adalah kewajiban dari undang-undang PT. Staf khusus, Pak. Yang boleh 5 orang, itu gimana lagi gitu. Dengan gaji sekian. Dan ini membebani aja. Jelas kan membebani. Luar biasa gitu. Jadi BUMN itu juga, itu semuanya harus dirombak semuanya. Kalau menurut saya adalah, ya kita ke pasal 33 saja, bahwa apa yang hajat hidup orang banyak, itu yang harus dikuasai. Dan yang sekarang itu kan melenceng. Sekarang kalau kita lihat hajat hidup orang banyak, misalkan dari kereta api gitu. Kereta api sekarang memang ada subsidi, nggak ada juga gitu. Sebetulnya kan konsep BUMN pada awal-awalnya adalah di mana swasta itu tidak mampu melakukan investasi karena investasinya sangat besar sekali. Itu waktu makanya PT POS ya, semuanya kereta api, PDAM, Telkom, itu semuanya negara semua. Tapi kita tahu di luar negeri sudah divestasi. Telkom pun di sini kita sudah divestasi ya, perlahan-lahan gitu. Nah, pemerintah itu harusnya adalah kalau dia tidak memegangi kepemilikan, mereka masih bisa mengatur dengan tarif. Jadi dia melihat bahwa meskipun ini swasta, tapi tarif itu diatur. Saya rasa di luar negeri, di Inggris itu semuanya tarif kereta api atau itu semuanya kan ada itu kan diatur lah, harus dibicarakan gitu. Nggak boleh seenak-enaknya dia meningkatkan tarif kereta api underground, ya subway dan sebagainya gitu. Itu harus ada regulasinya. Itulah peran negara harus dilihat dari pendapatan masyarakat secara umum, lalu dengan pengeluaran dia. Kekurangan dari itu subsidi. Subsidi is not bad. Iya. Subsidi hak rakyat juga gitu ya. Terutama untuk affirmative action di bidang-bidang tertentu. Kalau kita lihat Pak Antoni, kita membicarakan cukup detail gitu dari beberapa perkembangan ini. Apa yang bisa menjadi sebuah game changer yang bisa mengubah keadaan ini gitu ya?
artinya membalikkan keadaan ini menjadi lebih baik gitu ya? Atau sektor-sektor apa yang kira-kira bisa meningkatkan pertumbuhan, pemasukan pada negara dan lain-lain? Akar masalah, pertama kita bicara fiskal. Akar masalah kita adalah pendapatan negara yang sudah sampai 10%. Itu sudah apapun tidak sustain. Iya. Dan itu harus ditingkatkan. Ya. Harus ditingkatkan. Ya, ada yang bilang idealnya sampai ke 15%, 18% lagi. Untuk kalau kita punya belanja itu kurang lebih 16%, ya, bisa 16 sampai 18%. Kalau kita bisa menutupi itu, maka kita ada mengurangi defisit. Itu pertama. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pemerintah mampu meningkatkan pendapatan itu? Kebijakan yang sekarang yang ada malah memberikan insentif terus. Dan insentif ini kita tahu dari PKE, paket kebijakan ekonomi memberikan insentif, itu membuat salah satu yang memberikan kontribusi pendapatan negara itu turun terus. Jadi kebijakan yang ada ini malah kontra dengan yang seharusnya. Nah, itu pertama. Terus kedua, bagaimana mengurangi utang luar negeri. Kalau utang luar negeri bisa dikurangi, maka kebijakan moneter kita bisa menjadi efektif. Betul. Ini tidak bisa efektif. Saat ini, Indonesia masuk resesi ini, suku bunga acuan, kalau saya lihat itu maksimum 1,5%. Tapi Bank Indonesia tidak bisa melakukan itu karena harus mempertahankan yield Indonesia itu harus tinggi. Karena tidak ada yang mau. Nah, jadi itu tersandera. Capital outflow bisa juga. Capital outflow juga gitu. Nah, jadi ini yang dua hal ini adalah yang memegang peranan sangat penting sekali bagi perekonomian Indonesia. Ini secara struktural harus dirubah. Yang lain-lainnya itu adalah cuman ekses-ekses saja, BUMN dirombak, karena BUMN ini yang juga berapa? Kalau nggak salah tahun ini kita tahun 2020 kemarin itu 100 triliun lebih kita harus menalangi dana talangan. Tahun depan kalau nggak salah pembiayaan investasi itu 180 triliun. Jadi ini semua fiskal Indonesia ini semuanya sudah sangat sedemikian buruknya dan tidak masuk kepada APBN. Bung Fadli, saya tidak tahu aware apa tidak aware bahwa kontribusi kita kepada institusi internasional, misalkan World Bank, IMF, ADB dan sebagainya, itu kan kita bayar kan, iuran kan, itu uangnya dari utang, Pak. Iya. Sampai sedemikian rupa, iuran semuanya itu kita bayar pakai utang, bukan pakai APBN. Pertanyaannya kenapa tidak masuk APBN? Itu kan iuran, itu kan belanja. Iya, benar juga ya. Itu tidak ada di APBN. Jadi banyak sekali yang tidak tercatat di APBN, pengeluaran-pengeluaran yang harusnya adalah continuous, ya, itu tidak masuk kepada APBN. Iya. Betul. Nah, ini yang harus semuanya adalah harus lebih transparan sehingga APBN kita benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tadi apa yang disampaikan Pak Antoni saya kira sudah sangat jelas ya. Masalah-masalah yang ada kita potret itu sudah sangat jelas dari beberapa sisi. Tetapi kan pengambil kebijakan ini mempunyai potret tersendiri yang kira-kira optimistis gitu ya. Dan mungkin itu juga salah satu masalah kan. Apalagi Bu Sri Mulyani ini kan dikenal sebagai Menteri Keuangan terbaik gitu ya. Atau kalau Pak Riza Ramli bilangnya terbalik gitu ya. Ya tentu saja Presiden percaya kelihatannya ya kepada rumus-rumus, formula-formula yang disampaikan ini. Dan kita tentu kalau prediksi dan juga analisa dari Pak Antoni Budiawan tadi terjadi yang terburuk, menurut saya ini akan berbahaya. Apakah bisa kita menjadi satu negara yang gagal ya dalam arti secara ekonomi seperti yang terjadi di Yunani dan di beberapa negara yang lain, Pak Antoni? Ya, kalau kita boleh bicara 98 adalah suatu kegagalan, bahwa ini akan repeat bisa.
Bahwa gagal itu, apalagi Indonesia sewaktu awal reformasi, Indonesia itu masih bisa diuntungkan karena pada saat itu ada boom komoditas. Yes, hot commodities ya. Nah, sehingga kita punya utang yang sempat mencapai itu waktu 80%. 60%, lalu waktu zaman waktu awal waktu Pak SBY itu kalau nggak salah sudah 57%. 2004-nya kalau nggak salah. Lalu dia bisa turun menekan sampai 24% pada 2012. Dan kita juga keluar dari IMF kan waktu itu. Dan kita keluar dari IMF. Jadi kita lihat karena kita keluar dari IMF itu karena kita memang pada saat itu mendapatkan devisa yang sangat besar sekali dari ekspor dari komoditi booms yang tadi. Sekarang apakah eranya? Sekarang semakin lama komoditis kita juga tidak begitu. Itu waktu kan karena investmentnya juga kan growing sekali. Iya, betul. Sekarang kita di mana? Mau batu bara, mau keluarkan di mana lagi kita? Mau ada investasi di mana lagi gitu. Jadi ini sekarang sudah maksimal sehingga sudah optimal sekali sehingga peningkatan itu sudah tidak ada lagi. Jadi opportunity itu tidak ada lagi. Kalau ini bisa growing, kita punya utang sampai 60%, sampai 70%, 80%, menurut saya ini adalah keep growing. Karena pendapatan kita struktural itu sangat berat sekali. Karena itu akan turun. Jadi kita punya defisit utang negara itu pertumbuhannya akan jauh lebih cepat daripada itu PDB kita. Dan bahwa kita di sini ada dua masalah, yaitu mengenai utang, jadi government debt dengan external debt. Jadi utang pemerintah, lalu di satu sisi adalah di sisi lainnya adalah utang luar negeri. Utang luar negeri ini lebih besar dari 90 kondisi sebelum 98. Defisit transaksi berjalan kita semakin besar. Salah satu defisit transaksi berjalan yang semakin besar ini itu adalah pengeluaran yang namanya primary income. Pendapatan primer. Itu kita defisit sampai 40 miliar lebih. Artinya apa? Artinya Indonesia sudah dikuasai asing. Sehingga pendapatan dari dalam negeri itu tersedot ke luar negeri itu sampai per tahunnya 40 miliar, 44 miliar. Kita lihat growingnya dari 2004 kalau nggak salah dari 17 miliar. 17 miliar menjadi 40 miliar. Itu growing dari neraca pendapatan primer kita. Dividen, bunga kita keluarkan. Betul. Kenapa? Karena semuanya sekarang serba boleh asing. Contohnya adalah yang defisit paling besar adalah misalkan di services, yaitu di bank. Sektor perbankan itu untung berapa besar? Sekarang siapa yang menikmati dengan bunga kredit bunga 10%? Net interest margin di Indonesia adalah salah satu tertinggi di dunia. Nah, ini siapa? Ini 7 bank besar saja yang menguasai ekonomi Indonesia. 7 bank besar. Saya sempat pada saat itu bilang bahwa kecenderungannya di sini juga ada kartel. Bahwa suku bunga tidak bisa turun. Nah, jadi ini yang mempengaruhi semuanya kondisi ekonomi Indonesia. Jadi asing. Lalu kemudian adalah listrik dengan IPP. Nah, itu pembangkit listrik itu boleh asing. Itu selamanya kita harus keluarkan duit dari Indonesia, dari rakyat yang bayar listrik, itu dibayar ke mereka. Uang keluar. Itu hampir 100% karena ternyata PLN adalah masih defisit. Artinya kan lebih banyak dikeluarkan untuk mereka gitu. Nah, untuk hal ini semuanya adalah ini yang membebani. Jadi Indonesia itu kalau kita bicara mengenai yang tadi restrukturisasi ekonomi, salah satunya adalah Indonesia sudah sangat tergantung dari asing dan asing ini sudah membebani gitu dari perekonomian Indonesia. Sehingga sekarang ini kita masih mau ngundang asing lagi dengan SWF gitu. Padahal SWF modalnya juga dari utang kan tadi. Sovereign Wealth Fund. Nah, itu kan apa itu bisa diterangin, Pak? Sovereign Wealth Fund itu umumnya adalah
negara itu mempunyai kelebihan devisa. Misalkan Norway, ya, oil fund, dia mempunyai devisa, lalu kemudian mau diapakan ini? Lalu daripada itu uang nganggur di dalam, lalu diinvestasikan. Biasanya investasinya ke luar negeri, mencari opportunity. Kalau di dalam negeri, itu akan membebani ekonomi menjadi overheated, menjadi inflasi gitu. Makanya mereka mencari di luar negeri. Seperti Temasek, ya, seperti itu. Jadi semuanya mereka mempunyai kelebihan devisa. Cadangan devisanya lebih, lalu mau diapakan? Indonesia serba defisit, mau membentuk SWF gitu, mau membentuk wealth fund gitu. Ini bukan wealth, ya, ini bukan kekayaan lagi, karena ngundang investor untuk taruh duit di situ. Apa bedanya dengan dana reksa? Ini fund aja, itu nggak beda dengan dana reksa, nggak beda dengan yang sudah ada, misalkan Bahana. Kalau itu adalah untuk venture capitalist atau untuk project-project gitu, nggak ada beda. Bedanya satu, sovereign wealth fund ini mempunyai kekuasaan penuh, ya, tidak mengikuti undang-undang BUMN, mempunyai power sekali, di mana bahwa bertanggung jawabnya langsung kepada presiden, dengan yang biasanya kita ada dewan komisaris, jadi dewan pengawas, itu 3 menteri. Itu saja gitu. Jadi kekuatannya sangat besar sekali, sehingga mereka bisa mendapatkan proyek apa aja tanpa tender. Dan kemudian dikasihkan kepada partner, so-called partner yang dari luar negeri. Artinya ini kan semua bisa menjadi suatu praktek-praktek yang menyimpang, bisa menyimpang dari peraturan-peraturan yang sudah ada gitu. Jadi ya inilah, jadi semuanya ini membebani semuanya keuangan kita, ekonomi kita. Dan kita lihat perkembangan sejak misalkan 2014 ini menunjukkan suatu fakta-fakta, data-data yang memburuk gitu, praktek-praktek yang membuat yang tidak efisien. Terakhir ya Pak Antoni. Ini tentang ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat, ekonomi yang berada di kebanyakan rakyat kita, ini kan yang juga sangat terpuruk ya. Misalnya mulai dari usaha-usaha kecil menengah yang kemudian tutup atau gulung tikar karena persoalan-persoalan ini, pandemi dan krisis ekonomi dan sebagainya. Kemarin juga bahkan ya itu terlalu banyak untuk disebut gitu. Misalnya penerbitan buku saja, itu udah banyak yang tutup, gulung tikar. Siapa yang hari ini mau membeli buku, ibaratnya gitu ya. Belum yang di bawah. Nah ini bagaimana Pak Antoni melihat memotret ekonomi rakyat kita? Kan banyak yang sekarang itu ya menjual makanan dan sebagainya, walaupun makanan semakin enak-enak sih ya. Nah, tetapi berapa lama ini bisa sustain, bisa bertahan? Ya, sekarang konsumsi orang saling membeli, konsumsi masyarakat gitu berjalan, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Antoni, yang di middle up gitu ya, middle class ke atas ini kan masih holding, masih apa namanya, menahan diri, tidak spending gitu. Gimana? Kalau ekonomi ini, kalau kita lihat bahwa memang ada yang kemudian tidak survive, ya, ada yang bangkrut dan sebagainya. Itu ada 2 hal. Pertama adalah bisa karena memang pergeseran dari bisnis, ya, seperti penerbit tadi dan sebagainya. Orang tidak ada baca buku gitu kan, e-book dan sebagainya gitu. Nah, sehingga mungkin ada substitusi ke sana, disruptif, teknologi disruptif. Nah itu ada di mana kita melihat ke itu. Digital gitu ya. Itu yang normal lah. Itu yang normal gitu. Nah sekarang ekonomi kerakyatan kita ini adalah ada yang struktural. Masalahnya apa yang dimaksud yang struktural? Permasalahan ini adalah karena ekonomi kita itu banyak dikuasai oleh oligopoli, oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga yang kecil itu tidak bisa hidup. Jadi kalau kita lihat middle class ekonomi kita itu sangat sedikit sekali. Kalau kita bicara mengenai convenience store, ya, mart, itu yang dikuasai cuma 2 aja. Yang lain
Tidak ada di daerah pun tidak akan hidup gitu. Nah, ini yang menguasai, inilah yang membuat bahwa struktur ekonomi kita banyak dikuasai oleh kekuatan besar. Contohnya misalkan di dalam peternakan dan sebagainya, itu semuanya tergantung. Iya, menjerit semua itu. Ya, semuanya tergantung dari yang besar. Nah, di sini kita lihat bahwa saya juga baca hari ini Menteri Perdagangan mengatakan bahwa dia ada harta karun untuk ekspor. Jadi menyampaikan kepada Presiden. Nah, sekarang nomenklatur daripada kementerian ini menurut saya juga rancu di Indonesia. Sebenarnya tugas dari Menteri Perdagangan apa sih? Apakah benar bahwa itu meningkatkan ekspor impor? Karena apa? Kalau tidak ada barang yang bisa dijual, ekspor apa? Apakah Menteri Perdagangan bertanggung jawab kepada produksi itu yang dimaksud dengan harta karun adalah sarang burung walet? Nah, apakah dia bertanggung jawab untuk memproduksi sarang burung walet? Serius itu? Serius ada. Serius. Katanya ratusan triliun katanya. Iya, dulu kan racun kalajengking. Jadi banyak lah yang begitu ya. Walaupun sarang burung walet bagus harganya. Iya. Nah, tapi kita lihat bahwa sebetulnya yang nomenklatur dari Kementerian Perdagangan itu harus dilihat lagi apakah benar ekspor impor apa tidak, apakah neraca perdagangan. Karena bagaimana dengan tanggung jawab misalkan kalau untuk ekspor, siapa yang bertanggung jawab? Kalau tidak ada industri, industrial development-nya harus ada. Industrial development-nya tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ada barang yang mau dijual, maka tidak bisa dijual. Import, siapa yang bertanggung jawab untuk import? Kalau tidak ada barang untuk yang substitusi impor, bagaimana bisa ditekan gitu. Kementerian Perdagangan tugasnya adalah untuk menciptakan harga oligopoli tidak boleh tercapai. Itu betul. Jadi perfect competition itu, di mana harga pasar itu harus bisa tercipta. Benar. Nah, inilah yang tidak saya melihatnya bahwa ini tidak terjadi gitu di Indonesia, bahwa harga itu boleh ya berkembang seenaknya aja. Ya salah satu harga saham lah. Harga saham bisa dimainkan oleh siapapun begitu. Ya. Nah, siapa yang supervisi itu? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa di sini ya nomenklatur dari kementerian dan sebagainya itu mempunyai mindset yang harus dirubah gitu. Tapi bicara soal harga tadi ya, Pak Antoni, kan ini ada persoalan juga keberpihakan. Ya. Misalnya di Jepang, pemerintahnya berpihak pada petani. Dia jaga dengan sebuah regulasi, proteksi yang luar biasa. Walaupun harga beras di Jepang mahal. Mungkin dirupiahkan sekitar 50-60 ribu. Padahal kalau beli dari Vietnam mungkin bisa 7.000-8.000 rupiah. Tapi dia tidak melakukan impor. Dia proteksi produksi beras petani Jepang gitu. Nah di kita ini kan seringkali terlalu liberal gitu ya. Banyak orang yang ingin mencapai keuntungan, bahkan mengimpor beras di saat panen dan sebagainya. Belum lagi import yang lain. Dan hampir semua yang berjanji akan namanya itu swasembada. Mau swasembada beras, swasembada jagung, kedelai, swasembada daging, nggak ada yang tercapai gitu ya. Dan kemudian tidak ada evaluasi atau pertanggungjawaban terhadap janji-janji ini. Nah, termasuk swasembada garam dan sebagainya, malah makin tinggi gitu. Nah ini apa ya, kalau kita lihat gejala ini, gejala apa gitu, dan apakah pemerintah kita ini memang mau berpihak kepada ekonomi rakyat, pada sektor pertanian atau sektor UMKM dan lain-lain? Saya lihat tidak. Saya lihat bahwa di sini adalah kepentingan pengusaha pertama gitu ya. Bahwa lobby dari pengusaha itu jauh lebih kuat daripada lobby dari petani. Petani itu banyak, pengusaha cuma 1-2 pengusaha dia bisa mendapatkan izin itu. Apalagi kalau kita lihat strukturnya, kalau saya mengatakan ya ada yang bilang oligarki, tetapi kalau di dalam struktur kepemerintahannya saya bilang bahwa kita sudah menganut juga korporatokrasi. Korporatokrasi itu di mana korporat mempengaruhi kebijakan. Ya, di mana bahwa salah satunya adalah sejak awal tahun 2000-an sendiri itu ditunjuk yang namanya Dewan Ekonomi Nasional yang
notabene adalah pengusaha gitu. Bagaimana pengusaha duduk sebagai penasehat presiden bisa menciptakan kebijakan yang pro rakyat yang merugikan dia, merugikan dalam arti tanda kutip ya, bahwa itu sebetulnya adalah justified gitu. Nah itu tidak bisa. Di sini adalah kontradiksinya gitu, bahwa ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dijalankan oleh presiden dengan penasehat corporate. Itu pertama. Mengenai ya sekarang ini kita sudah menjadi banyak sekali impor. Nah, presiden kemarin mengatakan bahwa kita subsidi pupuk 33 triliun. Hasilnya apa? Ini tidak bisa dilihat dari hasil. 33 triliun apakah besar? 33 triliun itu kecil. 33 triliun itu kalau kita bicara kepada 33 juta petani, itu hanya 1 juta orang mendapatkan subsidi. 1 juta untuk itu berapa dalam setahun ya? Itu cuma berapa gitu. Tidak bisa membuat harga ini lebih kompetitif. Nah, kalau kita lihat di Amerika saja, itu adalah subsidinya untuk satu itu Kementerian Agriculture, kalau nggak salah 22 billion US dollar. 22 miliar US dollar. Dan jumlah petaninya hanya 2 juta saja. Family farmers ya. Ya, family farmers. Nah, di situ berarti mereka mendapatkan itu 10.000 setahun gitu. Ya, 120. Dan di sana tepat juta. Sasaran kan? Di sana tepat sasaran. Di sini belum tentu. Karena subsidinya adalah subsidi output. Iya. Nah, di sini subsidinya adalah pupuk. Tadi yang dikatakan 33 triliun dapat apa? Loh, itu adalah yang membuat profit pupuk itu kalau nggak salah sekarang naik menjadi 53 triliun gitu kan, dari sekian triliun gitu. Jadi naik menjadi 50 triliun. Lah itu yang kembali lagi kepada pemerintah. Sebenarnya itu bukan subsidi juga gitu. Iya, betul. Ya, jadi tidak pernah ada perlindungan ke situ ke petani. Dan kalau kita lihat tadi di Jepang, dan kedua adalah kalau kita lihat Eropa, apalagi Perancis, itu sangat protek sekali kepada Eropa, dia punya petani, dan subsidi diberikan secara terang-terangan. Perancis, Belanda itu menikmati subsidi yang sangat besar sekali. Amerika, Indonesia tidak ada subsidi. Subsidi sangat kecil sekali, tidak berarti pupuk lah atau apa, tapi secara income nggak ada gitu. Nah, ini mereka bisa melakukan itu karena mereka adalah negara kuat. Nah, Indonesia itu tidak bisa, tetapi di dalam subsidi farmers itu sebetulnya adalah justified. Itu kita bisa itu. Jadi bisa, apalagi dengan tarif itu sangat bisa gitu untuk melindungi farmers gitu. Ini tidak dijalankan. Karena kan produksi pangan, ketersediaan orang nggak bisa menunda makan. 3 kali sehari. Nah, kalau tidak bisa itu, artinya di sini adalah konflik of interest dari pengusaha tadi. Sekarang saya kira itu jawabannya. Ada konflik of interest. Konflik of interest tadi. Dan ada orang yang mengambil keuntungan di situ dan pemerintah, saya tahu melihat ini atau tidak, tetapi yang jelas kebijakannya itu tidak pro kepada petani. Kan? Melihatlah, Pak. Nah, ini ya saya kira memang obrolan ini tidak terasa berlangsung cukup lama ya Pak Antoni. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari obrolan ini bisa mencerahkan masyarakat, bisa tahu, karena masyarakat ini harus tahu apa persoalan ekonomi kita. Dan kenapa ekonomi di bawah itu semakin parah. Ini ya pemikiran Pak Antoni Budiawan ini tadi membedah ya. Mungkin ada istilah-istilah yang kurang familiar gitu, tetapi bisa di Google kan sekarang. Tapi saya kira masyarakat harus tahu kondisi ekonomi secara makro, secara nasional, global gitu ya, supaya tahu apa yang harus dituntut dari pemerintah, dari legislatif ya di dalam hal ini, sehingga ada kontrol. Karena semakin tidak terkontrol justru akan membuat kebijakan-kebijakan itu menjurus kepada sebuah kegagalan yang pasti akibat yang paling jelas itu adalah kepada masyarakat sendiri gitu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Antoni atas pikiran-pikiran yang tajam, dan kita juga baca tulisan-tulisan beliau ini. Mudah-mudahan semakin banyak ekonom juga yang berpikir secara struktural ya, dan juga secara tajam dan mempunyai sebuah keberpihakan yang intinya mau menyelamatkan negara kita
dari sebuah krisis yang bisa terjadi kapan saja, bisa lebih besar dari krisis 97-98, dan tentu kita tidak menginginkan itu. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih. Mungkin untuk beberapa sektor mungkin bisa diperdalam, mungkin dengan terutama ruang lingkup HKTI. HKTI ya, itu kami kaji juga terus bersama para ahli. Sebenarnya ya saya dari dulu selalu mengatakan Pak Antoni, kalau pemerintah ini mau, sebenarnya kebijakan itu bisa dengan selembar kertas, ibaratnya gitu, bisa selesai, asal punya niat, diagnosa yang benar, resep yang benar. Kan tadi kan satu kebijakan dampaknya bisa luar biasa. Tapi kalau ada interest group, kroni yang mempengaruhi kebijakan itu yang sebenarnya untuk kepentingan kroni itu, ya maka rusaklah ekonomi kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mudah-mudahan ini mencerahkan dan kita mengetahui dan kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam situasi ekonomi di tengah pandemi global sekarang.